baik-baik saja. Aku di sini dan kamu di sana, kita bertemu lewat dunia maya. Sehari biasa saja, terlalu lama jadi mulai rindu. Tetap di rumah, belajarlah dengan tenang. Semua ini pasti berlalu. Tetap di rumah, kesehatan yang utama. Kami di sini mendoakanmu, selalu ada untukmu. Sabar Ananda, tunas harapan tetap terjaga. Ini pasti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Ibu Friska. Tentunya akan menemani kalian dalam waktu beberapa menit ke depan dalam mata pelajaran ekonomi. Baik, bagaimana kalian semua? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kegiatan hari ini ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajarannya, tentu jangan lupa terlebih dahulu kalian untuk berdoa agar untuk kegiatan belajarnya itu dapat dilancarkan. Dan juga untuk menumbuhkan semangat kalian, kita jangan lupa untuk jargon terlebih dahulu ya. Bagaimana jargonnya? Kalian masih ingat? Jargon Mekar Arum, deket, deket, imet. Yes, salam equilibrium, salam. Dan tentunya untuk materi hari ini merupakan materi yang minggu kemarin Ibu sudah share modulnya mengenai tahap penutupan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Jadi untuk minggu sebelumnya kita pembelajaran melalui Google Classroom ya. Saat ini Ibu akan menjelaskan kembali mengenai materi yang akan dibahas hari ini. Nah, tentunya untuk materi hari ini ada tujuan pembelajaran di mana kita ataupun kalian harus bisa memahami dan menjelaskan mengenai jurnal penutup, neraca saldo penutup, buku besar penutup, dan juga jurnal balik. Ya, jadi ada 4 poin yang harus kalian pahami karena untuk jurnal penutup kalian juga harus sudah memahami mengenai jurnal umum, lalu juga buku besar, lalu juga jurnal penyesuaian, neraca lajur, dan laporan keuangan. Jadi persyaratan untuk memahami penutupan siklus akuntansi pada perusahaan jasa, kalian harus sudah memahami jurnal umum, buku besar, jurnal penyesuaian, neraca saldo yang sudah disesuaikan, neraca lajur, dan juga laporan keuangan. Baru terakhir yaitu tahap penutupan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Baik anak-anak, nah kalian bisa lihat ya di layar kaca kalian, ini ada peta konsep. Di mana peta konsep di sini tahap penutupan pada siklus akuntansi ada jurnal penutup, buku besar setelah penutup, neraca saldo setelah penutup, dan juga jurnal balik. Jadi seorang akuntan setelah dia membuat laporan keuangan, dia juga memiliki kewajiban untuk membuat
jurnal ataupun tahap penutupan pada siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai jurnal penutup. Apa sih itu jurnal penutup? Kalian bisa lihat di layar kaca kalian bahwa untuk jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mentransfer saldo dari akun sementara ke akun permanen. Maksudnya di sini akun sementara adalah akun nominal ya, di mana akun ini merupakan akun yang hanya berfungsi pada akhir periode akuntansi saja atau akhir tahun bulan Desember tanggal 31 ya, setiap tahunnya. Dan dia nanti akan dipindahkan ke akun permanen, di mana nanti pada tahun berikutnya itu akun akan dipindahkan kembali untuk mengupdate jurnal ataupun laporan keuangan yang baru. Nah, itu udah pengertian dari jurnal penutup. Dan tentunya fungsi dari jurnal penutup ini adalah mengenolkan akun-akun sementara. Akun-akun sementara itu terdiri dari akun beban, lalu juga ada akun laba rugi, lalu juga ada akun pendapatan, dan juga yang terakhir adalah akun prive. Ya, jadi jurnal penutup ini hanya berlaku pada 4 akun saja. Yang pertama ada akun pendapatan, yang kedua ada akun beban, yang ketiga ada akun laba rugi, ya, atau dia di pasangannya adalah modal, yang keempat adalah akun prive. Nah, bisa kalian lihat di layar kaca kalian bahwa di sini juga ada pengikhtisaran jurnal penutup. Seperti yang Ibu tadi sebutkan bahwa untuk keempat akun sementara ini, nah kalian bisa lihat yang pertama ada menutup akun pendapatan, ya, dimana di sini jurnalnya adalah pendapatan di debit dan pasangannya adalah ikhtisar laba rugi. Berbeda dengan jurnal umum yang sebelumnya kalian pernah buat, bahwa untuk pada jurnal penutup ini sudah ada pasangan yang sudah ditentukan, ya, bukan berdasarkan transaksi lagi. Nah, kalau di sini berarti jurnal pendapatan pada jurnal penutup pada pendapatan itu pendapatan di debit, pasangannya ikhtisar laba rugi di kredit. Jadi ini sudah ditentukan ya, sudah tok seperti ini pasangannya. Yang kedua yaitu menutup akun beban, di mana akun beban ini ikhtisar laba ruginya di debit dan bebannya itu di kredit. Berbeda pada akun normal sebelumnya, bahwa seharusnya atau normalnya ya pada jurnal umum ini beban di debit kan ya, tapi pada jurnal penutup ini posisi beban di kredit. Dan pasangan akunnya adalah ikhtisar laba rugi. Ya. Selanjutnya yaitu untuk menutup akun ikhtisar laba rugi ke akun modal. Jadi di sini maksudnya adalah apabila sebuah perusahaan itu mendapatkan laba atau rugi, maka akan dimasukkan ke akun ikhtisar laba rugi. Kalian bisa lihat di situ ada dua pengikhtisaran. Yang pertama, apabila perusahaan mendapatkan laba atau keuntungan, maka modal di kredit, ikhtisar laba rugi di debit. Sedangkan apabila perusahaan itu mendapatkan kerugian, maka modal di debit, ikhtisar laba rugi di kredit. Ya. Selanjutnya yaitu untuk menutup akun prive. Ya, jadi untuk menutup akun prive itu pasangannya adalah modal. Berbeda dengan pendapatan dan beban ya. Jadi untuk akun prive dan juga ikhtisar laba rugi itu pasangannya adalah modal. Nah, di sini untuk prive itu masuk ke akun modal. Kenapa masuk ke akun modal? Karena prive itu akan mempengaruhi transaksi modal. Ya, karena untuk prive sendiri ini merupakan biaya ataupun dana yang diambil oleh si pemilik perusahaan, di mana dana itu dari modal perusahaan itu sendiri. Nah, untuk pengikhtisarannya yaitu modal di debit dan prive di kredit. Ya, jadi ini adalah ketentuan jurnal penutup yang dibuat. Oke, selanjutnya di sini ada merupakan contoh ya, contoh untuk membuat jurnal penutup. Kalian bisa lihat di layar kaca bahwa di situ ada sebuah perusahaan jasa indah. Neraca saldo disesuaikan per 31 Desember 2019. Untuk
contohnya ini juga ada di modul, kalian bisa lihat modulnya. Jadi untuk contoh membuat jurnal penutup ini Ibu ambil dari modul Ibu sendiri ya. Untuk modulnya kan sudah di-share minggu kemarin. Nah, ini contohnya neraca saldo yang disesuaikan pada perusahaan Jasa Indah per 31 Desember 2019. Nah, kalian bisa lihat bahwa posisi debit kredit ini balance atau seimbang ya. Lalu bagaimana cara membuat jurnal penutupnya? Untuk membuat jurnal penutup hampir sama bentuknya dengan jurnal umum, namun untuk ketentuan debit kreditnya berbeda. Ya, jadi yang dimasukkan di jurnal penutup tadi hanya 4 komponen saja. Yang pertama pendapatan, yang kedua adalah beban, yang ketiga adalah laba rugi, ya, yang keempat adalah price. Jadi hanya 4 saja ya yang dimasukkan ke jurnal penutup. Kalian bisa lihat di layar kaca bahwa yang dimasukkan itu pendapatan jasa, lalu ada beban gaji, beban listrik, beban lain-lain, beban admin, lalu juga ada modal ya, laba rugi, dan juga ada price. Ini angkanya atau nominalnya dilihat dari mana sih Bu? Kita salin kembali atau kita lihat dari neraca saldo yang disesuaikan. Nah, yang tadi Ibu sebutkan ya, perusahaan Jasa Indah, neraca saldo yang disesuaikan. Kalian melihat atau menyalin si nominal-nominal ini dari neraca saldo yang sudah disesuaikan. Jadi pendapatan jasa berapa? Di neraca saldo pendapatan jasa sebesar 8.437.500 ya, di kredit. Jika dipindahkan ke jurnal penutup, maka pendapatan jasa di debit sebesar 8.437.500 rupiah. Dan pasangannya adalah ikhtisar laba rugi di kredit 8.437.500 rupiah. Yang selanjutnya juga sama ya. Jadi untuk yang beban, nih ikhtisar laba rugi dulu yang ditulis di debit, baru beban yang di kredit. Ya, jadi kalau misalkan disalin ke jurnal penutup, ini posisinya terbalik, dibalik. Ya, jadi pendapatan di debit, asalnya di kredit, lalu beban di kredit, asalnya di debit. Oke, anak-anak, untuk hari ini atau untuk saat ini kita rehat terlebih dahulu ya. Kita saksikan terlebih dahulu iklan dari Mekar Arum mengenai PPDB SMA Mekar Arum. Selamat menyaksikan. Nah, anak-anak, itu tadi iklan mengenai PPDB SMA Mekar Arum. Apabila di antara kalian ada saudara ataupun tetangga yang ingin melanjutkan ke jenjang tingkat pendidikan SMA, silakan kalian bisa mendaftar ke SMA Mekar Arum dan bergabung dengan kami. Kita lanjutkan kembali ya untuk materinya. Tadi kita sudah membahas mengenai jurnal penutup. Sekarang kita bahas mengenai buku besar setelah penutupan. Nah, untuk ketika kita sudah membuat jurnal penutup, maka kita membuat buku besar setelah penutupan. Untuk buku besar setelah penutupan ini kita lihat dari neraca saldo dan juga dari jurnal penutup.
Kita lihat ya, Ibu ambil Ibu ambil dua contoh akun yang ada pada modul. Kalian untuk bisa lebih jelasnya, untuk lebih komplitnya kalian bisa buka kembali modulnya ya. Ini Ibu ambil dua contoh saja. Misalkan pada akun pendapatan jasa. Kita lihat di tabel yang pertama, di tabel keterangan. Nah, itu ada saldo dan juga jurnal penutup. Pertanyaannya adalah, nominal saldo ini dari mana sih? Untuk keterangan saldo, ini nominalnya yang 8.437.500 rupiah di kredit, itu kita lihat dari neraca saldo yang disesuaikan. Ya, jadi pada neraca saldo disesuaikan, itu si pendapatan ada di kredit. Ketika pada jurnal penutup di debit, maka ketika kita jumlahkan, hasilnya adalah 0 ya. Jadi buku besar setelah penutupan ini juga sama fungsinya, adalah untuk mengenolkan saldo akun-akun yang terdaftar pada akun-akun sementara. Sama seperti beban gaji ya. Beban gaji pada neraca saldo itu di debit sebesar 1.200.000. Sedangkan pada jurnal penutup itu sebesar 1.200.000 di kredit. Ya, maka jika kita kurangi, itu hasilnya akan 0. Ya. Jadi kita membedakan nih, kalau jurnal penutup itu menulisnya di bagian tabel debit kredit yang pertama, sedangkan untuk yang neraca saldo ini bagian tabel yang sebelah kanan ya, di tabel saldo. Paham ya? Jadi untuk yang saldo nominalnya itu dari neraca saldo. Sedangkan untuk jurnal penutup itu nominalnya dari jurnal penutup yang sudah kita buat. Oke, selanjutnya setelah kita membuat buku besar penutup, kita membuat neraca saldo setelah penutupan. Apa itu neraca saldo? Jadi neraca saldo ini adalah daftar akun dan saldonya pada awal periode berikutnya sebagai dasar pencatatan periode tersebut. Dengan tujuan dibuatnya neraca saldo setelah penutupan untuk memastikan jumlah aktiva dengan pasiva itu sama atau seimbang. Jadi aktiva itu harta, sedangkan pasiva adalah utang dan modal. Jadi akun yang ada pada neraca tersebut hanya akun real saja, harta, utang, dan modal. Jadi pada neraca saldo itu yang dimasukkan hanya akun harta, utang, dan modal saja. Ya, berbeda dengan jurnal penutup. Jadi kalau jurnal penutup hanya 4 komponen saja, dan pada neraca saldo setelah penutupan yang dimasukkan adalah harta, utang, dan modal saja. Paham ya? Oke, selanjutnya itu jurnal balik. Nah, apa itu setelah kita membuat neraca saldo penutup ya, maka kita membuat jurnal balik. Jadi jurnal balik itu adalah jurnal untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun neraca. Tentunya di sini untuk menentukan jurnal balik hanya 4 akun atau 4 komponen saja. Yang pertama yaitu beban yang dibayar di muka, lalu ada beban yang masih harus dibayar. Yang ketiga yaitu pendapatan yang masih diterima di muka dan juga pendapatan yang masih akan diterima. Ya, jadi pendapatan yang diterima di muka dan pendapatan yang masih akan diterima, jadi piutang ya. Oke anak-anak, untuk contoh-contohnya atau bentuk-bentuknya kalian bisa lihat di modul ya. Namun apabila di antara kalian masih bingung nih atau masih belum mengerti atau masih belum paham, silakan kalian langsung tanya saja ke Ibu melalui WA ataupun Google Classroom. Nah, untuk materi hari ini kita cukupkan sekian terlebih dahulu. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini dapat bermanfaat dan juga dapat dipahami, khususnya untuk anak-anakku kelas 12 IPS SMA Mekar Arum. Untuk itu tetap semangat dan tetap sehat ya, untuk melindungi dan jaga imun kita agar tetap sehat. Baik, sekian dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hayu urang nyupri ilmu di sekolah nu kememet mekar arum anu tangguh. Mekar arum ngadeg wewet jejet tancep dina hati sakola anu pinuju mekar arum anu tangtuh. Deket dedeh jeung imet matik nasu siswa siswi gemet imet mula sara ngajejeh karanca kesenian jeung agama mapaes ilmu panalan mekar arum nu pinunjuk medalkeun kaum intelek. Deket dedeh rejeng imet ngatik ngasuh siswa siswi gemet imet mula sara ngajejeh